Hai semuanya, apa kabar? Aku harap kabar kalian baik-baik saja. Dan sekarang aku kembali lagi dengan sebuah video voice recording berisikan apa yang akan terjadi menurut astrologi untuk teman-teman Pisces, terutama Pisces Rising. Ini bisa diterapkan buat Sun dan Moon juga, tapi notabene untuk teman-teman Pisces di Desember 2022. Tapi sebelumnya perlu aku ingatkan kalau ini tetap adalah general reading. Karena tetap adalah general reading, berarti hasil dari pesan yang akan aku sampaikan mungkin bisa resonate buat kalian dan bisa juga kalau tidak resonate buat kalian. Kalau nanti kalian rasa pesannya resonate, jangan lupa untuk like, komen, guys aku. Dan kalian boleh banget share video ini ke teman-teman kalian yang kalian rasa perlu mendengarkan video ini. Atau video lain yang mungkin pernah aku bagikan, entah saat image atau nama akun ini masih Deletion Prestige atau setelah sudah ganti nama. Anyways, lagi-lagi ini general reading. Kalau misalnya kamu tertarik untuk pesan yang lebih mendalam secara personal dan dampaknya gimana, entah itu lewat tarot atau lewat astrologi, semua tata cara atau informasi yang kamu bisa cari tahu terkait personal reading, entah itu tarot atau astrologi, itu ada di Instagramnya Deletion Prestige dan kamu bisa cek ke link yang tertera di kolom deskripsi di bawah ini. Oke. Di Desember itu kita sekarang lagi di tengah Mars retrograde. Mars retrograding di Gemini dan Gemini itu ada di 4th house kalian atau rumah keempat kalian, Dan kalian akan mengawali Desember dengan belajar banyak tentang pengelolaan emosi, makna keluarga, makna orang-orang yang mungkin kamu bisa anggap sebagai zona nyaman atau comfort zone kamu, ruang aman buat kamu, orang-orang yang bisa bikin kamu bukan hanya merasa termotivasi dalam bekerja atau berkarya, tapi orang-orang yang bisa bikin kamu feel at home, feel supported, feel safe. Mungkin kamu akan belajar banyak tentang bagaimana cara bersabar dengan keluarga, bagaimana cara bersabar dengan rekan kerja, bagaimana cara untuk... Aku ngerasa sih kayak gini, mungkin ada orang, di satu sisi ada orang-orang yang mancing emosi kamu, bisa aja mancing emosi kamu, tapi di sisi lain kamu ngerasa ada orang lain yang juga bisa jadi kayak remedy atau elixir. Oke, ada yang triggering nih, tapi di sisi lain kamu ngelihat kayak oke, mereka triggering, mereka annoying, mereka nyebelin, tapi ternyata ada ya orang-orang yang masih mau terima gue dan bisa anggap gue sebagai bagian dari keluarganya. Masih ada orang yang, dengan orang-orang yang bisa bikin kamu ngerasa nyaman ini, entah itu memang family members, atau memang keluarga, atau memang anggota orang-orang terdekat kamu, atau bukan. Tapi dengan orang-orang yang bisa bikin kamu ngerasa nyaman ini, kamu bisa betul-betul merasa kayak emosimu divalidasi, perasaanmu dihargai oleh mereka. Jadi, dibandingkan tadinya mungkin kamu pengen meledak-ledak atau kamu pengen marah sama orang-orang tertentu, tapi karena ada keberadaan orang-orang yang bisa bikin kamu ngerasa honored, accepted, loved, validated, kamu ngerasa diterima, kamu ngerasa dihargai. Karena mungkin banget dengan orang-orang yang triggering kamu atau orang-orang yang mancing emosi kamu, mereka tuh bikin kamu gak pantas untuk merasakan emosi. Tapi di sisi lain, dengan orang-orang yang bisa bikin kamu ngerasain emosi, kamu ngerasa kayak merasakan emosi itu bukan suatu hal yang dosa, bukan suatu hal yang tabu. Dan aku rasa kamu belajar banyak di awal Desember untuk memvalidasi emosi supaya kamu bisa merespon dengan bijaksana. Emosi yang kamu punya itu kamu jadikan mungkin sebagai motivasi bikin prakarya, prakarya, motivasi kerja, atau motivasi bikin DIY crafts, atau motivasi kamu untuk hidup, motivasi kamu untuk cari kesempatan-kesempatan buat berkembang, buat belajar. Karena aku rasa kalian itu akan belajar banyak di awal Desember terutama untuk tidak bereaksi secara eksplosif. Atau tidak bereaksi secara reaktif yang ujungnya merugikan buat kamu. Karena Mars in 4th house, Mars di rumah keempat itu mungkin Mars itu aggression, passion, desires. Kalian mungkin sebetulnya lagi sangat mendambakan kestabilan. Kamu lagi sangat-sangat mendambakan rasa aman. Entah dalam cara finansial atau emosional. Tapi mungkin aku bilang tadi, ada orang-orang yang kamu rasa gak bisa kasih itu ke kamu. Tapi di sisi lain, kalau kamu tenang, kalau kamu gak combustible, kalau kamu gak meledak-ledak, kamu bisa lihat kalau
oh oke, ternyata masih ada yang bisa terima aku. Kalian tuh lagi butuh validasi loh aku rasa. Kalian lagi butuh penerimaan. Kalian lagi butuh untuk dikelilingi dengan orang-orang yang bukan hanya ibaratnya ngejilat kamu atau ngedukung kamu pas kamu lagi di atas atau ngedukung kamu pas kamu lagi baik aja, tapi kamu lagi pengen cari tahu mana orang-orang yang mungkin bisa bantu kamu dan merangkul kamu ketika kamu mungkin ngerasa kamu lagi jatuh. Karena beware of family problems, beware of family issues. Hati-hati juga dengan argumentasi dengan keluarga, argumentasi dengan orang-orang terdekat. Tapi aku rasa kalian tuh di awal Desember juga akan belajar untuk memaknai keluarga. What does family mean to you? What does home mean to you? Keluarga itu maknanya buat apa buat kamu? Home atau rumah itu maknanya buat apa buat kamu? Dan sekitar tanggal 7 Desember dan 8 Desember itu Mercury akan masuk ke Capricorn dan itu masuk di 11 house kamu atau rumah ke-11 kamu. Dan tadi kalian itu ibaratnya mungkin di awal Desember kamu juga belajar banyak tentang roots, ancestors, atau kamu menemukan fakta dan kebenaran tentang leluhur kamu, atau ya makna keluarga, makna rumah, makna fondasi, makna pilar, makna kamu pengen dikelilingi dengan orang-orang dan hubungan seperti apa yang nantinya akan membantu kamu untuk attracting sih aku bisa bilang. Kalian tuh mulai tanggal 7, tanggal 8 setelah Mercury masuk ke Capricorn, kamu mungkin akan lebih tertarik untuk bisa kamu belajar, mempelajari suatu hal baru, atau kamu tertarik untuk banyak diskusi dengan entah itu rekan kerja, atau I feel like people with strong Capricorn placements atau people with strong Saturn placements would be beneficial for you, would be useful for you. Kamu mungkin akan banyak diskusi dengan orang-orang yang entah mereka berasal dari lingkungan kerja kamu, atau mereka lebih dewasa dari kamu, atau kamu banyak diskusi, banyak sharing, atau banyak belajar dari orang-orang yang punya placements atau unsur-unsur Capricorn atau Saturn di bercat mereka kuat. This could be people yang punya strong leadership skills. Dan kamu ngerasa kamu bisa belajar banyak dari mereka, dan kamu termotivasi atau terinspirasi dari mereka untuk mengubah mindset kamu, mengubah persepsi kamu, mengubah pola pikir kamu tentang social circle, tentang lingkungan pergaulan. Aku nggak tahu, lagi-lagi aku bilang tadi, apakah mungkin sekarang kamu juga ngerasa lingkungan pergaulan kamu tuh nggak semuanya sesehat itu, atau nggak selalu sekondusif sesuai dengan apa yang kamu harapkan, dan kamu tuh pengen banget ngubah lingkungan pergaulan kamu jadi lebih sehat, atau pengen banget memperbaiki lingkungan pergaulan kamu jadi lebih healthier, jadi lebih kondusif lah. Pengen koneksi-koneksi dan lingkungan kamu tuh jadi lebih progresif atau membangun. Dan aku rasa setelah tanggal 7, tanggal 8 Desember itu mungkin kamu bisa, entah kamu menganalisa kasus orang lain, atau kamu belajar banyak dari orang lain. Tapi ingat prosesnya pelan-pelan. Kenapa? Karena Mars masih retrograding sampai awal Januari. Kalau aku diam bukan berarti aku menghilang ya. Tapi aku lagi lihat chart kalian, teman-teman Pisces rising. Full moon yang akan terjadi nanti itu mungkin akan bikin kamu tertarik untuk buat perubahan yang signifikan. Full moon itu sifatnya closure, ending. Mungkin kamu mau merencanakan mau pindah rumah, dan kamu sekarang udah bikin ibaratnya finalizing, atau kamu udah bikin finalisasi. Oh, nanti kalau aku pindah rumah, atau kalau aku dikasih rezeki, aku mau beli rumah kayak gini, atau aku mau dikelilingi dengan lingkungan seperti ini, aku mau dikelilingi dengan keluarga yang seperti ini. Makna keluarga buat aku tuh begini, makna orang-orang yang bisa bikin aku nyaman tuh begini, makna ruang aman buat aku tuh begini. Aku rasa saat full moon-nya terjadi di sekitar tanggal 4 atau tanggal 5, itu kamu akhirnya sadar, what does family mean to you? Apa arti keluarga buat kamu? Apa arti hubungan yang sehat buat kamu? Dan ketika Venus juga masuk ke 11 house kamu, this is nice guys, this is nice. This is very nice. Ketika Venus masuk ke 11 house kamu, ke house of connections, house of community, house of friendships, aku rasa mungkin di bulan Desember ini banyak di antara kalian yang ibaratnya akan dapat kayak hidayah atau insights,
untuk kamu semakin lihat mana teman-teman yang sehat buat kamu dan mana yang tidak, mana orang-orang yang baik buat kamu dan mana yang tidak, mana lingkungan kerja yang baik buat kamu dan mana yang tidak. Mungkin kamu akan tertarik buat expansion lingkungan pergaulan kamu, cari teman baru, cari lingkungan pergaulan baru, atau ada peluang bisnis di sini, peluang bisnis sama teman. Dan ketika nanti di akhir Desember, sekitar tanggal 21, tanggal 22, Jupiter itu masuk ke second house kalian, which is Aries. Dan Jupiter akan stay di sana sampai sekitar Mei 2023 lah. Sorry, aku lupa tanggalnya. Tanggal spesifiknya di Mei itu kapan, tapi ketika masuk second house itu, Jupiter is the planet of abundance, planet of luck, planet of money actually. Mungkin kalian di akhir Desember itu ada yang dapat entah bonus tahunan atau bonus Natal, bonus tahun baru, atau lagi-lagi ide bisnis baru yang bisa kamu kembangkan dengan teman atau dengan keluarga, yang nantinya ketika ini prosesnya pelan atau mungkin ini ada kayak bakat atau talenta kamu yang kamu ngerasa oke, kayaknya nggak apa-apa deh gue monetize, nggak apa-apa gue coba duitin, nggak apa-apa gue coba cari untung dari bidang ini. Ketika memang kamu konsisten, ketika kamu disiplin dan kamu betul-betul usahakan itu dengan pakai tenaga, minta saran. Mungkin ini bisa dapat kamu dapat saran dari tadi yang aku bilang, people with strong Saturn energy, atau memang higher ups people yang bikin kamu ngerasa I think I can stretch myself and expand my wings. Kayaknya nggak apa-apa gue coba untuk terbang, nggak apa-apa gue coba untuk memulai sesuatu hal yang mungkin terasa di luar dari comfort zone gue. New beginning, I feel like ini energi itu sangat-sangat new beginning dan powerful, yang mungkin awalnya kamu nggak duga ini, walaupun mungkin prosesnya pelan, atau bisa jadi ada kaitannya juga dengan kontrak, entah itu tanda tangan kontrak atau legalisir kontrak, yang sebelumnya mungkin kamu perlu evaluasi lagi atau pelan-pelan bacanya. Kenapa? Karena Mercury itu mau retrograding di akhir tahun sampai pertengahan Januari. Ibaratnya gini, aku ngerasa sebelum kamu tutup buku ya, sebelum kamu mengakhiri 2022, kamu akan ditunjukkan mana orang-orang yang benar-benar terbaik buat kamu dan mana yang tidak. Mana orang-orang yang mungkin cuma mau cuan atau mau untungnya, mau dekat kamu ketika kamu ada di atas, mau dekat kamu ketika kamu bahagia, dan mana yang tidak. Dan aku boleh sarankan satu hal ke teman-teman, kalau memang kamu memang mau ada kontrak atau tanda tangan kontrak atau mau melakukan suatu hal yang baru, please lakukan itu sebelum tanggal 28 atau 29 Desember. Kenapa? Karena setelah Mercury retrograding itu pasti bakalan banyak delays, terutama terkait komunikasi, terkait tanda tangan, terkait internet issues juga bisa, technical issues juga bisa. Ibaratnya antara tanggal 12, 13 sampai tanggal 29 itu bisa jadi tanggal yang baik buat kamu untuk betul-betul setting stones. Oke. Dan ternyata tepat sesuai harapanku, aku bisa ngoceh-ngoceh di bawah 15 menit. By the way, aku harap video ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Semoga apa yang aku bagikan walaupun singkat bisa bermanfaat buat kalian dan memandu kalian sepanjang bulan Desember 2022. Nggak kerasa ya, udah mau New Year lagi. Terima kasih sudah mendengarkan. Kalau kalian rasa pesannya resonate, jangan lupa untuk like dong. Dan silakan share video ini atau video lain yang mungkin pernah aku bagikan, entah sebagai Delusion Priestess atau setelah aku ini rebranding, ke siapapun yang kamu rasa perlu mendengarkan video apapun yang pernah aku bagikan. Terima kasih sudah mendengarkan. Bye-bye. God bless. I love you guys so much.